A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Marhaban ya Ramadan. Sahabat rahimakumullah dimanapun berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci, di bulan yang penuh rahmat, di bulan tempatnya untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Rabb pencipta alam. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan alam Rasulullah SAW. Mari kita terus meningkatkan kualitas takwa kita, takwa yang disertai ketundukan yang hakiki, mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya dengan rela, tanpa berat hati, tanpa tapi dan tanpa nanti, sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah. Sahabat rahimakumullah dimanapun berada, tema hari ini adalah hikmah puasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini Allah menjelaskan hikmah dari disyariatkannya ibadah puasa, yaitu untuk melahirkan ketakwaan pada diri orang yang berpuasa agar la'allakum tattaqun. Artinya, setiap orang yang berpuasa harus selalu memperhatikan aspek ini dari ibadah puasanya. Karena puasa yang sempurna adalah puasa yang bisa melahirkan ketakwaan. Tak ada pesan yang paling utama selain pesan takwa. Taatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, laksanakan perintah-perintahnya, jauhi larangannya. Jangan sampai Dia murka kepada kita semua karena kita melanggar aturannya. Sahabat rahimakumullah dimanapun berada, ketakwaan itu bertanda. Tandanya adalah takut kepada Allah dengan mendekatkan diri kepadanya dan menjauhkan diri dari kemurkaannya. Tidak melekat sifat ini kecuali pada orang yang bertakwa. Oleh karena itu, sifat ini relevan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melekat pada diri orang yang beriman. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala direalisasikan dengan menunaikan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu semua tidak bisa diraih kecuali dengan menegakkan dinul Islam dalam kehidupan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan sifat takut dengan pengetahuan terhadapnya dan hukum-hukumnya? Pengetahuan berlandaskan iman, inilah yang menjadi dasar ketakwaan untuk menegakkan dinnya. Sahabat rahimakumullah dimanapun berada, sedemikian penting soal takwa ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan waktu secara khusus kepada kita untuk menempa diri kita sedemikian sehingga betul-betul bisa mencapai derajat takwa, menjadi lebih bertakwa. Itulah bulan Ramadan. Ketakwaan seperti digambarkan dalam definisi di atas tentunya bukanlah ketakwaan yang bersifat parsial, melainkan ketakwaan yang bersifat total dalam seluruh aspek kehidupan. Bukan ketakwaan yang bersifat temporal hanya di bulan Ramadan saja, melainkan ketakwaan yang bersifat kontinu di setiap waktu. Ya, ketakwaan yang hakiki adalah ketakwaan yang tidak terikat oleh dimensi, ruang, dan waktu. Sebagaimana dinyatakan oleh Nabi SAW ketika
berwasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Ittaqilah hai sumakunta." Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ketakwaan seperti itu meniscayakan kita untuk terikat pada syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, dalam ibadah, dalam rumah tangga, dalam pergaulan, pendidikan, ekonomi, dan politik kenegaraan, dan lain sebagainya. Sahabat rahimakumullah dimanapun berada, takwa menentukan posisi kita di hadapan Allah SWT. Takwa menentukan pula posisi kita di akhirat. Apakah kita akan menjadi bagian dari ashabul yamin, golongan kanan, ashabul jannah, atau golongan kiri, ashabun nur, ashabun nar. Ya. Tentu kita tidak ingin menjadi bagian dari golongan kiri sebagai penghuni neraka, karena inilah yang disebut oleh Allah sebagai biksal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Kita semua tentu ingin menjadi bagian dari penghuni surga. Ini yang disebut Allah sebagai nikmal masir, sebaik-baik tempat kembali, karena kita meyakini kita akan kembali kepadanya. Tapi apa yang bakal memastikan kita nanti akan menjadi bagian dari ashabul jannah? Hanya satu. Apa itu? Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat rahimakumullah dimanapun berada, sedemikian penting takwa ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyediakan banyak atau menyediakan sarana lain. Lihatlah bahwa setiap pekan kita ini, khususnya laki-laki, wajib untuk hadir dalam ibadah sholat Jumat, dan bagian tak terpisah dari ibadah itu adalah mendengarkan khutbah, dan inti dari khutbah tak lain adalah seruan untuk bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Bukan sekadar seruan, semestinya juga inti dari khutbah itu adalah mengajak jemaah untuk bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Sahabat rahimakumullah dimanapun berada, karena itulah maka semestinya kita melaksanakan saum Ramadan ini dengan penuh kesungguhan dan penghayatan, agar yang menjadi tujuan utama dari kita melaksanakan saum Ramadan, yakni diraihnya takwa, itu betul-betul bisa tercapai. Jadi puasa ini tidak otomatis akan menjadikan seseorang bertakwa. Dia hanya akan menghasilkan sosok yang bertakwa jika dia laksanakan puasa Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh penghayatan dan kesungguhan karena keimanannya. Dengan kemauan yang didasarkan pada keimanan, ternyata kita bisa menjadi seorang yang taat kepada Allah, dan taat yang sesungguh-sungguhnya. Buktinya kita bisa tinggalkan yang halal. Jika yang halal kita bisa tinggalkan, apalagi yang haram, mestinya lebih bisa lagi, dan itu dalam waktu yang cukup lama, lebih kurang 1 bulan. Sahabat rahimakumullah dimanapun berada, semoga saum kita bisa mewujudkan ketakwaan yang hakiki sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketakwaan yang bersifat total dalam seluruh aspek kehidupan. Demikian, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus meningkatkan ketakwaan kita agar kita termasuk ke dalam golongan ashabul jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.